sebagai ASN harusnya profesional. Yang profesional bekerja sebagai pelayan masyarakat, abdi negara, tidak harus kita terlibat dalam praktis contoh. Tapi kalau kita tidak profesional, mungkin ada rasa takut, kan gitu kan? Kalau kita menunjukkan, wah saya memihak si A, memihak si B, ya kan? Saat ini saya sedang berada di kantor Bupati Samosir dalam rangka perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir yang ke-17 tahun. Dan di sela pertemuan ini kami akan berbincang dengan mantan Bupati Samosir 2 periode, yaitu Bapak Mangindar Simbolon, yang tadi juga memberikan sambutan terkait kegiatan ini. Kita langsung ngobrol dengan Pak Mangindar Simbolon. Horas, Pak Mangindar Simbolon, apa kabarnya? Kabar baik. Lalu kepada para ASN, saya katakan tadi, yang saya sedikit lihat profesionalisme itu kurang, ya. Saya katakan tadi begini, sebagai ASN harusnya profesional. Yang profesional bekerja sebagai pelayan masyarakat, abdi negara, tidak harus kita terlibat dalam praktis contoh. Soal dalam pilkada misalnya. Kalau kita profesional, siapapun pemimpin kita, tidak masalah bagi ASN itu, enggak. Itu hanya proses lumrah saja. Cara politis daerah kan gitu kan, ganti bupati, ganti wakil bupati, ganti sekda, dan seterusnya, itu nggak ada masalah, ya kan? Nah itu kalau kita profesional. Tapi kalau kita tidak profesional, mungkin ada rasa takut, kan gitu kan? Kan gitu. Kalau kita menunjukkan, wah saya memihak si A, memihak si B, ya kan? Itu yang saya tekankan tadi. Jadi ke depan pun para ASN ini di Kabupaten Samosir khususnya harus mewujudkan profesionalisme, ya. Jadi tingkatkan kapasitasnya, lakukan tugasnya dengan baik, hargai siapapun pemimpinmu, tidak usah berlebihan. Itu intinya sebenarnya. Baik, tadi Abang dalam pidato Abang juga menyatakan bahwa ini sebuah situasi yang agak memilukan ya, dan hanya ini pernah terjadi, bahwa di hari jadi tidak ada bupati yang definitif. Nah, saat ini sedang sidang Mahkamah Konstitusi terkait adanya permohonan gugatan dari salah satu calon. Nah, sebagai seorang mantan pemimpin Samosir dan juga tokoh masyarakat saat ini, bagaimana Abang menyikapi ini? Ya. Terkait proses di MK atas Pilkada 2020, yang pertama mari kita hargai proses hukum ya. Karena sebagai negara hukum, saya pikir hukum itulah panglima mestinya itu ya. Artinya saya tidak berpretensi mencampuri itu. Tentu hakim MK lah yang lebih profesional. Nah, dalam kaitan ini tentu ada ada yang mengatakan tokoh masyarakat kita juga hukum itu adalah pilihan terakhir, ya kan? Masih ada proses yang lain, ada proses kemasyarakatan, ada budaya, ada keagamaan dan seterusnya. Tapi dalam kesempatan ini memang 17 tahun kabupaten ini baru sekali ini tidak ada bupatinya dan wakil bupati definitif. Dari dulu pasti ada minimal penjabat, ya kan? Nah hari ini tidak ada. Itu agak sedikit menyedihkan lah, miris lah. Tapi nggak apa-apa lah. Itu namanya sebuah dinamika perkembangan ke depan. Harapan kita bahwa pengalaman seperti ini tidak terulang kembali, kan gitu kan? Demokrasi silakan kita junjung. Nah, kalau saya sebagai mantan bupati dan tinggal di Samosir saat ini, harapan saya tentu agar pihak-pihak yang terkait dengan proses di MK ini juga melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Contoh, misalnya ada yang menjadi saksi, ya kan? Silakan dilakukan kesaksian secara adil, secara jujur, tidak usah direkayasa-rekayasa, kan gitu kan? Toh kita sebenarnya proses hukum itu kan mencari keadilan, kan gitu kan? Nah itu yang pesan saya, agar siapapun dari pihak manapun berilah kesaksian secara jujur, secara adil, toh tujuannya untuk kebaikan. Itu intinya sebenarnya. Bila bersaksi palsu pasti ada hukumannya. Selain daripada hukuman, dari sisi agama dan budaya, apa yang kira-kira tidak cocok kalau ada orang yang melakukan kesaksian palsu? Ya, tentu secara hukum namanya kesaksian palsu ada sanksinya itu ya. Tapi saya mungkin tidak lebih ke situ karena saya bukan ahli hukum gitu ya. Tapi secara masyarakat yang beragama dan berbudaya itu ada etika juga, ya kan? Selesai proses di MK ini kita kembali ke masyarakat, ya kan? Nah, kalau yang kita katakan itu berbohong, ya kan? Atau pencitraan, kan ketahuan juga, malu kita,
Iya kan? Nah, tapi kalau kita mengatakan yang baik, yang jujur, nah kembali kita ke masyarakat, enggak apa-apa dipuji orang kita. Kalau kita mengatakan yang sesuatu yang sesungguhnya gitu loh, kebenaran itu loh. Itu yang saya harapkan karena kita ini diikat budaya, diikat oleh agama. Nah, harapan saya kabupaten ini akan berjalan memasuki usia selanjutnya 18 tahun dan seterusnya agar kemajuan yang sudah dicapai selama ini jangan kembali ke nol, gitu ya. Harus dia sebenarnya progresif, berkelanjutan terus ya, siapapun pemimpinnya, saya katakan pada dasarnya itu tidak masalah. Nah, tentu kita berharap pemimpin ke depan ini akan lebih baik. Masyarakat kita pun saya menghimbau agar lebih berperan dalam pembangunan ini ya, secara konstruktif gitu ya. Jangan menunggu, apalagi zaman sekarang, contoh di masa di zaman kebebasan berpendapat dengan media sosial. Nggak usahlah terlalu banyak ngomong gitu ya. Bolehlah silakan ngomong, tapi mari kita ngomong berimbang, tapi kita bekerja. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk kebaikan masyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Samosir, kita lakukan lah. Tanpa harus dipuji, harus ada imbalan dan seterusnya, enggak. Lakukan sajalah. Itu pesan saya sebagai mantan bupati yang menjadi tokoh masyarakat saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Anda Mangindar Simbulun. Kiranya selalu diberikan kesehatan dan seluruh keluarga. Oke, Horas. Demikian wawancara saya dengan Pak Mangindar Simbulun, mantan Bupati Samosir 2 Periode dari 2005 sampai kepada 2015 yang lalu. Saya Fernando Stanggang untuk Green Vita TV. Horas, horas, horas.